Halo, selamat pagi teman-teman. Kita berjumpa lagi untuk melanjutkan topik bahasan. Di kesempatan ini kita akan mengawali rangkaian video yang akan membahas tentang Triple S ya. Ada SDKI, SLKI, dan SIKI. Nah, nanti kita juga akan mencoba untuk mengcompare-nya dengan Triple N, yaitu Nanda, NOK, dan NIK. Karena banyak dari sejawat klinis atau mahasiswa keperawatan yang masih memperdebatkan mana yang memakai atau berkiblat ke Triple S dan mana yang berkiblat atau berpegangan pada Triple N. Sehingga mudah-mudahan di video ini kita bisa sama-sama untuk mendapatkan suatu konklusi yang mana sebenarnya antara Triple S dan Triple N ini tidak berbeda begitu. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas video ini satu persatu. Tujuan pembelajaran pada video ini kita akan sama-sama memahami antara Triple S dan Triple N ini bagaimana keterkaitannya ya. Oke. Gini teman-teman. Mahasiswa keperawatan ya dengan segala macam tuntutan akademiknya atau profesinya nanti di tahap profesi dituntut kaya akan referensi ya untuk membuat suatu asuhan keperawatan pastinya. Hal ini guna membiasakan dia atau mahasiswa ini untuk menjadi perawat yang profesional yang memahami terkait dengan penguasaan terhadap asuhan keperawatan yang nantinya diberikan kepada pasien. Namun tidak jarang di sini terjadi perdebatan antar mahasiswa, antar sejawat klinis. Yang satu menggunakan referensi Triple N, yang satu menggunakan referensi Triple S. Ada apa sih pertanyaan kita semua di sini? Kenapa harus kita membuang energi untuk memperdebatkan mana yang lebih baik antara Triple N dan Triple S, mana yang lebih kompatibel digunakan di Indonesia antara Triple N atau Triple S. Namun sebenarnya antara Triple N dan Triple S ini sebenarnya mempunyai pola yang sama teman-teman semua. Baik itu di Triple N ada Nanda ya yang memuat nanti berbagai macam label diagnosis keperawatan. Di SDKI pun begitu juga, ya, standar diagnosis keperawatan Indonesia. Artinya di sini PPNI melewati tim Pokjanya sudah menyusunkan SDKI ini memilah dan memilihkan diagnosis keperawatan yang sering dan dipakai sejawat klinis di rumah sakit atau wahana lainnya yang khas dan mempunyai karakter Indonesia. Ya, makanya di sini terbuatlah SDKI yang memuat ratusan diagnosis keperawatan khas atau berkarakter Indonesia yang digawangi oleh tim Pokja dari DPP PPNI. Apakah berbeda antara Nanda dan SDKI? Ya, nanti di video berikutnya saya akan mempunyai data referensi tentang perbedaan dan persamaan antara Nanda dan SDKI ini. Kita lanjut terkait dengan apakah beda antara Nursing Outcome Classification atau NOC dengan SLKI, Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Ya, sebenarnya nggak jauh beda antara NOC dan SLKI, di mana keduanya memuat luaran atau harapan seorang perawat terkait dengan diagnosis yang ditemui. Ya, NOC linknya ke Nanda, SLKI linknya ke SDKI, sama-sama mempunyai harapan atau luaran terkait dengan masalah
keperawatan yang dialami oleh pasien. Begitu juga dengan Nursing Intervention Classification atau NIC. Ya, nggak akan berbeda jauh dengan standar intervensi keperawatan Indonesia, yang mana tim Pokja SLKI dan SIKI ini sudah memilah-milihkan kira-kira di Indonesia sejawat klinis itu banyaknya memakai luaran keperawatan yang kayak gimana, sasaran keperawatan ini nanti diterjemahkan menjadi intervensi keperawatan yang biasa dilakukan oleh sejawat klinis perawat di Indonesia, ya, dengan menyadur pada referensi salah satunya di NOC dan NIC juga sebenarnya. Ya, tujuannya menguasai triple S ataupun triple N ini harapannya perawat profesional tadi yang sudah bekerja di wahana praktek dapat menguasai asuhan keperawatan sebagai bentuk profesionalitas mereka sebagai perawat, ya, sehingga saya tekankan di sini bahwa jangan mempermasalahkan lagi mana yang menggunakan triple N dan mana yang menggunakan triple S, karena pada dasarnya triple S juga menyadur atau mereferensi ke triple N sebagai acuan, salah satu acuan yang disadur. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua dan jangan lagi ada pertentangan mana yang berkiblat pada triple N, mana yang berkiblat pada triple S. Oke, satu slide ini membuktikan bahwa referensi dalam SDKI, ya, yang sekitar 149 diagnosis keperawatan yang ada di SDKI, kita lihat ada referensi tertinggi yaitu dari Hartman Kamitsuru tahun 2014. Tahu nggak kita semua tentang Hartman Kamitsuru ini siapa? Beliau adalah salah satu petinggi dari Nanda Internasional, penulis dari Nanda Internasional. Jika berbicara angka statistik yang ada di hadapan kita ini, tidak salah ketika kita bilang SDKI mayoritas 149 diagnosis keperawatan yang ada di SDKI, 97,99% mereferensi ke Nanda Internasional. Kebetulan tahunnya itu tahun 2015-2017. Selain itu, SDKI ini juga mereferensi ke Eckley-Ledwicks, Carpenito, dan Dungus sebagai referensi paling tinggi yang digunakan oleh tim Pokja SDKI. Gitu. Sehingga saya tekankan sekali lagi, jangan ada lagi perdebatan mana yang lebih bagus Nanda, mana yang lebih bagus SDKI, karena di sini membuktikan bahwa SDKI referensi paling tingginya menyadur ke Nanda Internasional sebesar 97,99%. Dan slide ini juga menggambarkan dan tidak ada pertentangan lagi di antara kita sejawat klinis ataupun rekan mahasiswa. Kita lanjut pada video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.